Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat muslim yang insya Allah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 9 Prodi Bioteknologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun yang akan menjadi pokok bahasan pada materi pada hari ini yaitu aplikasi perkembangan internet, generasi internet, cyberspace, dan masalah internet. Baiklah, silahkan simak video ini untuk melihat materi yang akan kami bawakan. Terima kasih. Bismillah, nama saya Salsabila Paramita akan menjelaskan mengenai perkembangan internet dan aplikasi internet. Nah, internet diawali pada tahun 1969 di mana riset militer Amerika Serikat membentuk ARPANET yang digunakan untuk mendukung Amerika Serikat dalam menghadapi Perang Dingin. Kemudian pada tahun 1971, ARPANET mempunyai 15 titik jaringan, dan pada tahun 1973 hingga 1980, ARPANET membentuk jaringan WAN yang terhubung ke Norwegia hingga Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1990, ARPANET kemudian berganti nama menjadi Internet. Dan pada tahun 1992, pengguna Internet membentuk The Internet Society dan World Wide Web Consortium sebagai otoritas tunggal dalam penggunaan web. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga sekarang tahun 2020, internet semakin berkembang ditandai dengan penggunaan media sosial yang semakin pesat. Selanjutnya, aplikasi internet. Aplikasi internet terdiri dari World Wide Web atau web, di mana web ini digunakan untuk menyediakan informasi yang dapat diakses atau ditampilkan secara langsung melalui komputer dengan menggunakan HTTP dan program browser. Kemudian file transfer protocol atau FTP. Nah, FTP digunakan untuk memindahkan dan mengirim file dari satu komputer ke komputer yang lain dengan menggunakan protokol FTP dan program client FTP. Selanjutnya, newsgroup. Nah, newsgroup ini digunakan untuk melakukan diskusi dan menyampaikan pendapat secara langsung kepada sekelompok pemakai pada bidang tertentu. Selanjutnya, telnet. Telnet digunakan untuk menjalankan komputer dari jarak jauh, di mana penggunanya harus memiliki akun pada komputer server dengan menggunakan username dan password. Aplikasi internet selanjutnya adalah email. Email digunakan untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dari pengguna internet lainnya, di mana penggunaan email ini harus memiliki akun email. Kemudian, mailing list. Nah, mailing list digunakan untuk mengirimkan email ke beberapa alamat dalam sebuah kelompok anggota dari daftar mailing yang ada. Kemudian, internet chatting. Internet chatting memiliki fungsi atau kegunaan yang hampir sama dengan newsgroup. Penggunaan internet chatting ini biasanya cukup mendaftar ke server internet chatting yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah call phone atau telepon internet. Nah, telepon internet ini digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang dapat menghemat pulsa dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya berkaitan tentang generasi internet. Nah, generasi internet menurut Obina tahun 2018 dibagi menjadi 4. Nah, pembagian ini berdasarkan timeline, mode pemrosesan, teknik yang digunakan, arsitektur, karakteristik, dan juga bahasa pemrograman yang digunakan.
Dan internet generasi pertama ini dimulai pada tahun 1965 dengan menggunakan perangkat mikrokomputer yang dihubungkan dengan jaringan intergalaksi dan ARPANET. Internet generasi pertama ini bersifat independen dengan mode pemrosesannya itu bersifat sharing time dan slicing time. Lanjut internet generasi kedua yang dimulai pada tahun 1970 yang menggunakan teknologi TCP atau IP, dan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman C dengan mode pemrosesan yaitu real time. Internet generasi ketiga dimulai pada tahun 1995 di mana telah munculnya berbagai informasi dan transmisi data yang menjadi lebih mudah seperti layanan iklan online dan e-niaga dan internet banking. Adapun teknologi yang digunakan dalam internet generasi ketiga ini yaitu 4G LTE, 3G, Wi-Fi, dan fiber optic. Yang terakhir internet generasi keempat yang disebut-sebut sebagai future generation karena generasi ini dimulai akan berkembang pada tahun 2020 ini. Adapun teknologi yang digunakan pada internet generasi keempat ini adalah WiMAX dan 5G. Bahasa yang digunakan dalam internet generasi keempat ini adalah Java dan XML. Cyberspace pertama kali diperkenalkan oleh novelis science fiction yang bernama William Gibson dalam bukunya Neuromancer pada tahun 1984. Cyberspace ini merupakan ruang yang diwujudkan melalui peralatan teknologi informasi dan jaringan komputer yang memiliki sifat digital yang menghubungkan dengan peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer sehingga dapat menghubungkan ke peralatan komunikasi seperti telepon genggam. Teknologi informasi yang begitu canggih berimplikasi pada penggunaan internet untuk kegiatan e-commerce, e-bisnis, e-banking, serta untuk kegiatan niaga dan sosial, sehingga dapat memudahkan manusia untuk bertransaksi tanpa harus bertatap muka. Cyberspace memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut. Kelebihan cyberspace yang pertama, tempat untuk menciptakan kebebasan berdemokrasi bagi mereka yang merasa tidak puas dengan adanya kebebasan berdemokrasi. Yang kedua, sarana untuk menyampaikan ide dan menghimpun aspirasi tanpa takut adanya intimidasi. Yang ketiga, tempat untuk menciptakan otoritas atau kekuatan dan power bagi dirinya sendiri. Serta yang keempat, dalam dunia cyberspace tidak ada perebutan teritorial sehingga ruang fisik dapat dikurangi. Kekurangan cyberspace. Yang pertama, dapat menimbulkan ketergantungan karena banyaknya kebebasan berfantasi yang ditawarkan. Yang kedua, menjadi tidak bertanggung jawab akibat dari sifat cyberspace. Memunculkan sifat future worship atau menuju masa depan, sehingga menganggap bahwa teknologi masa sekarang adalah kebenaran, sedangkan yang akan datang, sedangkan yang masa lalu adalah ketidakbenaran. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah di internet. Nah, semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, maka kebutuhan akan informasi semakin meningkat, ya, dimana setiap orang membutuhkan informasi dalam waktu yang cepat dengan informasi yang tepat atau valid. Nah, internet memang memudahkan manusia sebagai penggunanya dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan lain sebagainya. Terlepas dari dampak positif yang diberikan dari internet, nah, ternyata juga ada masalah-masalah yang terjadi pada internet, baik dari segi apa yang terjadi akibat internet maupun dalam proses penggunaan internet. Nah, berikut ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam internet, yaitu saya sebutnya banjir informasi, ya. Saya sebutnya banjir informasi karena internet sebagai media informasi yang luas. Namun, sadarkah kita bahwa ternyata dengan luasnya informasi ini menjadi suatu permasalahan yang membuat para penggunanya kesulitan. Biasanya terjadi pada pengguna pemula. Ya, jadi pengguna pemula internet
yang baru pertama kali kenal dengan internet itu akan merasa kesulitan karena saking banyaknya informasi di dalam internet itu. Nah, penggunanya kesulitan untuk menentukan atau menyeleksi informasi yang valid yang mereka butuhkan. Nah, itu menjadi masalah. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa misalkan, kita ingin mencari jurnal di internet, informasi-informasi yang akurat, namun katalog atau kategori itu luas jangkauannya, sehingga ketika kita mencari referensi-referensi di internet, kalau tidak menggunakan keyword yang betul, yang spesifik, itu akan kesulitan untuk mendapatkan informasi yang valid. Selain itu, informasi yang di sini baik yang dibutuhkan ataupun yang tidak dibutuhkan itu akan muncul semua. Makanya dibilang banjir informasi. Kalau misalkan informasi yang terlalu dan tidak dibatasi, nah bisa saja kejahatan-kejahatan atau informasi yang bukan konsumsi kita itu akan muncul semua di dalam internet. Nah, kemudian masalah selanjutnya itu terkait dengan virus. Nah, ini terkait dengan pada saat penggunaan jaringan internet atau penggunaan internet. Virus ternyata bukan hanya masalah pada manusia, namun bermasalah juga dalam sistem komputer. Ya. Nah, dalam ini virus menjadi masalah terhadap penggunaan internet dalam hal pengakses internet jaringan yang akan rusak dalam komputer jika komputer yang kita gunakan itu terdapat virusnya. Nah, selain itu virus juga merusak jaringan dan data-data dalam media publik yang kita akses internet. Data-data yang kita isi dalam internet itu bisa saja diambil oleh orang lain melalui virus itu. Virus bisa membaca semua data-data yang kita isi, apapun yang kita tuliskan di dalam internet itu bisa saja virus bisa mengambil informasi dari situ. Jika dikatakan bahwa virus sudah banyak sekali dalam perangkat kita, itu bisa saja virus mampu membuat tampilan atau pesan yang mengganggu pada layar monitor atau perangkat kita, misalkan laptop, terjadi lag atau komputer kita lambat dalam kita menggunakan setelah mengakses internet, ya kemungkinan virus banyak dalam perangkat kita yang kita gunakan. Salah satu juga dampaknya biasa dalam komputer itu komputer biasanya dalam keadaan layar biru. Nah, itu salah satu yang menyebabkan adalah banyaknya virus dalam perangkat kita. Melalui apa sih virus masuk di internet itu atau masuk di perangkat kita itu? Biasanya pada saat kita bermain internet, termasuk melalui file HTML atau High Text Markup Language. Seperti itu. Kemudian yang menjadi masalah juga menjadi masalah di penggunaan internet itu adanya hacker, ya, atau biasa kita sebut dengan cybercrime juga, ya, masuklah cybercrime. Nah, jika kegiatan-kegiatan hacking atau cracker ini menjadi masalah karena mengganggu dalam aktivitas internet tentunya. Karena hacker ini mengambil data-data atau informasi di internet. Nah, selain itu juga dapat merusak sistem komputer. Nah, hacker biasanya menggunakan virus juga untuk merusak jaringan internet dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi masalah dalam internet. Mungkin itu saja ya mengenai masalah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, bagaimana teman-teman? Itulah tadi pembawaan materi dari kelompok kami, kelompok 9 dari Prodi Bioteknologi. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Nah, jika ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya di kolom forum yang telah disediakan. Maka dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.